Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan dari Allah SWT. Allah Tuhan kita yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan nafas kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat Dayah Abu Gede II dalam rangka pembangunan bilik santri putri sebanyak 3 bilik. Kemudian salawat salam kita kehadiran Rasul Muhammad SAW, Rasul yang telah memberikan kita banyak tentang pelajaran akhlak dan lain-lain. Pada pagi hari ini, yang saya hormat Pak Wakapolres, para Kabak, para PJU, para Kapolsek, para perwira, para anggota yang saya cintai dan banggakan. Pada pagi hari ini kita membangun Dayah ini adalah pertama adalah rasa gotong royong kita, menumbuhkan rasa gotong royong kembali di antara Polri. Kemudian kemarin ada informasi bahwa dari Kapolsek mana? Kapolsek Serbajaji, katanya antara anggota juga nggak saya kenal. Berarti nanti harus peluk-pelukan salam-salaman kalau ketemu. Yang kedua itu adalah ini pembangunan ini Dayah ini hasil dari uang rekan-rekan semua, zakat yang tahun 2022 yang masih ada sekitar 100 juta lebih yang belum tersalurkan. Yang tahun 2023 ini pelaksanaan penyaluran zakatnya ini, kedepannya harapan saya ingin mengakomodasi, karena ini uang rekan-rekan, ini bukan uang saya, uang rekan-rekan yang diambil dari gaji, yang dizakat dari gaji. Jadi seminimal mungkin satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan secara transparan dalam bentuk elektronik. Jadi pengeluarannya pun nanti pada saat nanti di kemudian hari sampai 20 tahun pun bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini keringat rekan-rekan, jadi harus saya pertanggungjawaban secara transparan, dan 1 rupiah pun harus jelas penggunaannya. Jadi ke depan itu tolong rekan-rekan nanti juga awasi penggunaan anggaran ini. Jadi saya kemarin itu pembelian kayu pun itu melalui dari elektronik, kita bayar elektronik. Jadi 30 sekian juta 11.000. Jadi 11.000 tidak kita bayarkan. Kemudian nanti ke depannya juga kita akan membangun seperti ini juga. Jadi rekan-rekan nanti, karena ini mau rekan-rekan, tolong awasi, betul-betul diawasi. Kapolres pun tidak boleh, artinya cawe-cawe kepentingan pribadi situ. Karena ini uang gaji yang dipotong dalam zakat. Harapannya ini adalah penggunaan uang ini tersebut bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan fungsinya. Inilah salah satu fungsi fisabilillah. Fisabilillah kenapa? Salah satu unsur yang terima zakat adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang belajar, yang membutuhkan. Ini tanpa sengaja saya membangun ini pertama kali adalah pada saat itu ingin bersumbangsi terhadap muzakarah di Dayah ini, tapi saya melihat ada beberapa hal yang menurut saya yang bisa kita perbaiki. Kebetulan kita punya uang zakat. Itu yang pertama. Jadi rekan-rekan tolong awasi, siap ya, awasi ya. Nah, kemudian ini juga ada sumbangan pihak ketiga.
Semua pihak ketiga ini ada berapa lah. Itu pun mereka melakukan pembayarannya itu langsung ke tempat pembayarannya. Seperti ada sumbangan pihak ketiga dari kayu, nggak salah berapa nih? 3 juta dia, 3 juta. Ya hamba Allah lah. Dan mereka langsung tidak melalui kita, tapi langsung saya suruh bayarkan kepada yang penjual kayu tersebut. Kemudian yang ada juga sumbangan pihak ketiga lain berupa apa? Itu pun mereka kerjakan sendiri. Jadi tidak melalui saya, karena saya tidak mau cawe-cawe terhadap uang-uang seperti itu. Jadi harapannya rekan-rekan tolong awasi benar, karena ini uang rekan-rekan, sehingga kemanfaatannya terhadap apa yang kita keluarkan ini bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sini. Kemudian penggunaan transparan ini juga memancing masyarakat yang mampu yang ingin menyumbangkan hartanya sebagai hartanya untuk di jalan Allah. Kita terbuka lebar. Harapan ke depan adalah Polri bisa menjadi ujung tombak dalam kegiatan-kegiatan ini. Dengan kepercayaan orang terhadap kita dengan transparansi dan lain, harapannya adalah apabila ada bantuan misalnya ataupun zakat dari pihak lain yang ingin disalurkan, kita bisa menampung karena kita sudah bisa dipercaya. Harapannya ke depan seperti itu, sehingga Polri bisa membangun banyak rumah duafa, kemudian daya dan lain-lain. Artinya kita harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kita, baik percaya masyarakat terhadap apa yang kita perbuat tentang hukum, tugas kepolisian maupun tugas-tugas sosial, sehingga rasa percaya itulah yang bisa membangun kedepannya di Timur ini. Ini kenapa ada sumbangan pihak ketiga, karena saya berbicara transparansi dan lain. Kemudian juga ada pihak zakat lain yang saya bicarakan bahwa kegiatan kita ini semua transparan dan penggunaannya kita akan menggunakan elektronik dan pasti di bawah standar dari harganya di bawah standar dari biaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan lain. Kenapa? Karena kita sistem gotong royong, kemudian karena yang beli Kapolres mungkin harga lebih murah sedikit, bisa harga modal. Dan kedua juga mungkin yang menjual juga ingin menyumbangkan berpahala. Itulah yang kenapa memancing supaya orang bisa berbuat baik. Karena membangun daya ini kan nggak mungkin orang itu kadang-kadang mempunyai kemampuan yang sampai langsung 100 juta atau berapa juta langsung membangun dengan uang sendiri. Tapi biasanya mereka punya misalnya 1 juta, 2 juta. Nah itu karena keinginan ini kalau dia bangun 1 juta kan nggak selesai. Tapi dengan ikut serta kita bisa terbantu. Uang kita pun akan bisa kita gunakan lebih banyak lagi. Harapannya itu ya rekan-rekan ya. Nah ini juga samping itu juga menunjukkan kita kepedulian kita terhadap daya. Polisi ini peduli terhadap daya. Karena daya ini adalah tempat menimba ilmu yang sifatnya bersifat akhlak. Nah, kebetulan kita bangun ini dari daya putri. Putri atau wanita atau perempuan itu adalah sebenarnya fondasi bangsa, fondasi agama kita ke depan. Kalau seorang ibu yang baik, seorang ibu yang berpengetahuan, berakhlak, itu insya Allah akan menghasilkan anak-anak yang berakhlak. Akan menjadi anak-anaknya yang bisa membangun agamanya bangsa ini. Nah, kita melihat kemarin itu ada hal yang diperbaiki untuk putri. Mudah-mudahan dengan mereka kita buat daya ini merasa nyaman dan bisa belajar yang baik. Dan kedepannya yang ibu-ibu dan perempuan dan wanita-wanita yang ada di sini yang lagi belajar bisa menghasilkan nanti pada saat sudah berkeluarga, menghasilkan anak-anak yang cerdas, kemudian anak-anak yang berakhlak yang paling utama, sehingga pada saat pembangunan
Aceh Timur ini berakhlak, kemudian bangsa kita juga menjadi lebih bermartabat. Harapan seperti itu. Jadi rekan-rekan tolong, di samping rekan-rekan ada uang rekan-rekan di sini, uang zakat rekan-rekan, tapi tenaga itu juga menjadi pahala di kemudian hari. Kalau rekan-rekan misalnya ini bangun jadi, kalau secara hukum Islam, pada saat para santri belajar mendapatkan ilmu misalnya dalam rumah tersebut, rekan-rekan akan mengalir. Santri ini menularkan kepada anaknya, anaknya menularkan kepada seluruh masyarakat, dan sampai dunia akhirat, sampai kiamat. Berarti pada saat sampai kiamat lah rekan-rekan juga akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Nah, keringat ini kita buat kerja seperti itu. Jadi sehingga tidak ada beban, supaya nanti kita pun pada saat itu ikhlas. Pada saat ikhlas, nanti insya Allah rekan-rekan tanpa sadar bahwa kebaikan pahala atau pahala atau kebaikan yang rekan-rekan perbuat itu akan mengalir sampai kiamat. Karena sifatnya ini ilmu. Ilmu diturunkan kepada si A, si B, si C, si D, si D sampai si F. Itu selama ilmu itu yang sifatnya kebaikan, itu insya Allah akan mengalir kepada rekan-rekan sampai kiamat. Jadi kalau rekan-rekan mau menyumbangkan suatu hal, sumbangkan ilmu yang baik. Kalau rekan-rekan kepada seorang punya ilmu yang baik, nanti ilmu itu akan dikeluarkan semua, nanti akan pahalanya sampai kiamat. Kita berdoa masing-masing. Apa yang rekan-rekan baca terserah, tapi saran saya adalah baca yang mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita bertakwa, berserah diri kepada Allah. Semua pekerjaan ini betul-betul sesuai kita rencanakan dan kita nanti pulang dalam keadaan. Selebihnya terserah rekan-rekan berdoa.